Ya, selamat siang. Ketemu lagi dalam acara Telusur Solusi. Kita akan membahas mengenai wawasan muatan lokal atau kearifan lokal yang ada di Kota Bekasi. Seperti biasa kita ada di lokasi Mall Lagon Avenue, Bekasi. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Gimana kabar, sehat? Iya, baik. Terima kasih untuk kesediaannya untuk hadir. Santai aja, kita sifatnya diskusi, ya. Karena memang kami menganggap ini menarik dan sangat penting untuk didiskusikan. Nah, ini juga bentuk daripada kebanggaan dan kecintaan kita mengenai Kota Bekasi yang kita saat ini berada. Memperkenalkan diri satu-satu dulu ya. Di sebelah kiri saya Ibu Siti Aisyah dari Distrik Kota Bekasi. Selamat sore. Ya. Selanjutnya saya Yapit Sonjain dari SMP Negeri 9 Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya. Saya Hasinan Bela selaku pengamat ya, pendidikan Kota Bekasi. Oke, baik. Selamat sore. Ya, terima kasih untuk kesediaannya. Baik, jadi sesuai dengan tema yang kita angkat ini, Bapak-bapak dan Ibu, saya mulai dari perwakilan dari distrik ya, Ibu Siti Aisyah. Jadi apa ini yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema? Kita ingin dengar dulu sebelum kita nanti saling menanggapi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya Siti Aisyah. Tugas sehari-hari saya sebagai Widya Prada Ahli Muda, Subkoordinator Kurikulum Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kesempatan ini mungkin akan saya pergunakan untuk bagaimana sih pemuda kita sekarang agar lebih jauh mengenal tentang daerahnya. Kearifan lokal ini patut dipelajari dan memang harus dipelajari. Kita tahu Mas Menteri Pendidikan belum lama sudah meluncing tanggal 11 Januari 2022 meluncing kurikulum Merdeka, di mana struktur kurikulum Merdeka ini terdiri dari pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satunya apa? Di sana ada tema tentang kearifan lokal. Jadi ini sangat sesuai karena memang kalau kita kaitkan dengan kurikulum yang berlaku nanti ke depannya di 2024, mungkin kalau sekarang kurikulum ini sudah berlaku juga di sekolah-sekolah penggerak, ya. Bagaimana anak-anak kita itu dikenalkan dengan kegiatan proyek dalam rangka menguatkan profil pelajar Pancasila sebagai proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Salah satunya adalah tema kearifan lokal. Anak-anak dikenalkan dengan budaya daerah masing-masing, karakteristik daerah masing-masing, ciri khas tersendiri dari daerah dan kota masing-masing. Misalnya budayanya, kemudian makanan ciri khas daerah itu apa. Di sini anak-anak dikenalkan ya bagaimana sih membuat makanan tradisional ciri khas dari Kota Bekasi ya, melalui kegiatan proyek. Jadi kearifan lokal ini sesuai sekali tema yang diangkat oleh media telusur ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya semua sekolah bisa menggunakan kearifan lokal ini sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk melestarikan budaya dan ciri khas Kota Bekasi. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Aisyah. Pak Soni, kita ingin dengar dari Bapak kira-kira berkaitan dengan tema ini apa yang ingin disampaikan gitu Pak. Karena kan kemarin kan terbukti kan sekolah Bapak melalui peserta kan menang Pak. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya dari media telusur ya. Jadi yang pertama kita bicara masalah lomba dulu nih.
Jadi lomba itu memang waktunya memang cukup pendek Bu, pendek banget. Tambah lagi materinya lumayan banyak. Menantang berarti ya, cukup menantang, mulai dari sejarah, mungkin perkembangan Kota Bekasi, budaya Kota Bekasi kan. Jadi memang dari materi yang diberikan itu sekitar 300 lembar gitu kan. Waktu yang kisi-kisinya Pak ya. Waktu yang sedemikian pendek ya kan. Ya tapi alhamdulillah kita mendapatkan juara. Nah, terus berikutnya bisa kita simpulkan di situ dari anak-anak tadi, anak-anak yang anak-anak kita aja yang menang juara lomba itu pada awalnya sebelum mereka mempelajari apa yang ada di Kota Bekasi, mereka juga tidak tahu, ya kan? Jadi barangkali jangankan anak-anak yang ini tadi, gitu kan, anak-anak yang sekolah secara formal yang biasa-biasa saja, barangkali mereka bahkan apa yang ada di Kota Bekasi ini mereka belum tahu sama sekali gitu. Jadi mungkin tidak ada salahnya satu ketika atau bahkan memang apa ya dibuat satu lagi mata pelajaran khusus, mata pelajaran budaya barangkali di Kota Bekasi agar anak-anak sekolah mungkin pendidikan dasar dan pendidikan menengah juga mengenal betul apa itu yang ada di Kota Bekasi. Dan mungkin satu hal juga Bu yang jadi pertanyaan buat saya juga kan, memang sih kita berada di provinsi Jawa Barat gitu Bu, tapi kan kita kan budayanya budayanya mendekati ke DKI Jakarta gitu kan. Sementara kalau di Bekasi ini belajar bahasa Sunda, mohon maaf gitu kalau memang bukan berasal dari Sunda seperti saya gitu kan, memang agak sedikit susah mengartikannya gitu kan. Jadi kenapa tidak kita di Kota Bekasi kita menggunakan bahasa daerah yang berasal dari Kota Bekasi gitu. Ini salah satu pemikiran dari pribadi saya gitu. Oke, terima kasih. Wah, ini juga mungkin bisa jadi atensi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi ya Bu ya. Itu kan bentuknya masukan ya. Sudah berjalan atau? Baik, intinya gini. Pada tahun 2011 itu Kota Bekasi sudah punya buku Seni Budaya Bekasi. Salah satunya saya termasuk di dalam penyusunan tersebut, ya. Sehingga buku-buku itu sudah diberikan kepada sekolah. SD, SMP, ya, SD dan SMP. Semuanya. Ya, di sana banyak penulis yang diambil dari budayawan, ya. Salah satunya itu Pak Adi Supandi. Ya, mereka kita menulis bagaimana sih budaya Bekasi, sejarah Bekasi, bahasa Bekasi, ciri khas Bekasi, makanan sampai keseniannya. Memang kita beririsan ya dengan daerah Kota Jakarta ini, sehingga memang budaya itu kan ada campuran baik Jawa Barat maupun DKI, sehingga kita ini punya budaya sendiri. Apa sih ciri khas Kota Bekasi ini yang memang perlu dikenal, dipelajari oleh anak-anak kita sekarang. Makanya ini ya, kita sangat mengapresiasi bahwa di kurikulum Merdeka ini sudah ada regulasi yang mengatur itu. Di antaranya mana? Bahwa di profil di P5 ya, penguatan profil pelajar Pancasila ini melalui project sudah ada tema tersebut tentang kearifan lokal, kebinekaan, seperti itu Bapak. Jadi mungkin kalau sekolah penggerak di Kota Bekasi ini sudah melaksanakan hal tersebut. Ya, di antaranya contoh di SD Kota Bekasi sudah menjalankan kearifan lokal. Mereka membuat contoh bir peletok Pak. Bagaimana di dalam proses bir peletok itu tertanam karakter baik ya sebagai pelajar Pancasila. Salah satunya apa? Kerjasamanya. Kemudian isu-isu yang diangkat dari minuman atau makanan tradisional itu apa? Seperti itu Pak. Jadi ini sudah diakomodir sebenarnya. Nanti insya Allah jika memang 2024 sudah semua serentak melaksanakan kurikulum Merdeka, budaya kearifan lokal ini menjadi ciri khas tersendiri. Karena apa? Daerah Kota Bekasi tidak akan sama dengan daerah Garut. Ya, Kota Bekasi ada, mohon maaf, kearifan lokal yang bisa kita manfaatkan. Misalkan, ya, dari sampah kita bisa kelola. Jadi barang-barang
yang bermanfaat. Ini nanti kita masukkan ke dalam kearifan lokal. Bagaimana membuat barang-barang yang bermanfaat dari sisa-sisa sampah, bahkan residu sampahnya itu residunya bisa bermanfaat. Kita sudah mencoba menjalin kerjasama dengan GNIK, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, pada saat HPSN kemarin, Hari Peduli Sampah Nasional. Ini kita tindak lanjuti, dan dengan Plastic Pay, kemudian dengan Sekolah Sampah Nusantara, kita akan membuat suatu kegiatan ekstrakurikuler, bahkan di dalamnya mungkin intrakurikuler, bahkan kokurikuler. Itu bagaimana anak-anak kita drill, kita berikan kegiatan yang bisa memberikan mereka mencintai lingkungan, menghargai budaya yang ada di Kota Bekasi. Seperti itu, Pak. Oke, baik, ya, terima kasih Bu Aisyah. Jadi untuk kurikulum ini berarti baru dijalankan di sekolah penggerak ya Bu ya? Ya, untuk sementara ini kita tahu Pak, secara keseluruhan berarti Bu ya? Pandemi 19 ini memberikan dampak yang sangat besar ke semua lini kehidupan, terutama bidang pendidikan. Maka pemerintah mencari solusi kurikulum yang tepat. Nah, salah satunya mencoba membuat ya kurikulum yang memang sifatnya memulihkan pembelajaran. Jadi memulihkan dulu Pak, pemulihan pembelajaran, bahwa terjadi learning loss di anak-anak kita. Bagaimana mereka ketinggalan pelajaran di sekolah 6 bulan itu terjadi learning loss. Ya, anak-anak merindukan sentuhan kasih sayang seorang guru. Bagaimana pembelajaran ingin tatap muka, berbeda sekali. Maka ya kurikulum ini disusun sebagai rangka salah satu alternatif pemulihan pembelajaran kurikulum Merdeka yang sudah diujikan kepada 2.500 sekolah se-Indonesia melalui program sekolah penggerak yang diseleksi Pak sangat ketat, dan sehingga mereka itu berhak melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini di kelas 1 dan 4 dulu. Nanti bertahap di kelas 2 dan 5. Di Kota Bekasi ini ada berapa banyak Bu? Untuk sekolah penggerak di sekolah dasar SMP itu ada 19 ya. Kemudian di angkatan kedua itu ada 29 kalau tidak salah, 15, 19, dan di tingkat SMP sudah banyak juga Pak. Terima kasih. Banyak juga, ya, bahkan udah ada guru-guru penggeraknya yang direkrut oleh pemerintah. Terima kasih. Oke. Jadi sudah untuk sekolah penggerak ini seperti yang Ibu sampaikan sudah ada di tingkat SD ya, dan juga tingkat SMP, PAUD, bahkan dari tingkat PAUD. Iya, betul sekali. Nah, tingkat PAUD ini kalau boleh tahu ada berapa banyak Bu? Ya, lumayan banyak Pak. Untuk lumayan banyak ya. SD juga. SD juga sudah ada. SMP banyak juga ya. Sudah ada. SMP 9 termasuk sekolah penggeraknya atau belum? Karena memang untuk menjadi sekolah penggerak ini kepala sekolahnya yang diseleksi Pak. Kepala sekolahnya yang diseleksi. Ya, jadi kepala sekolahnya mendaftar, kemudian melalui beberapa tes lulus, dan itu mereka diberikan pendampingan, coaching, pelatihan seperti itu. Iya, jadi baik. Memang kepala sekolahnya yang diseleksi sehingga sekolah itu menjadi sekolah penggerak. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Aisyah. Dan kita apresiasi ya SMP Negeri 9, walaupun tidak diantaranya sebagai sekolah penggerak, tetapi bisa membuktikan menang di dalam lomba cerdas cermat berkaitan dengan kearifan lokal atau muatan lokal di Kota Bekasi. Baik, berkaitan dengan kearifan lokal ini apa aja sih yang perlu diangkat, dijadikan tentu kurikulum, karena ini kan dalam kategori pendidikan gitu. Ibu bisa sampaikan Bu? Terima kasih Pak. Baik, berkenaan dengan kearifan lokal ini kita harusnya siapa lagi yang membanggakan kota tempat tinggal kita kalau bukan warganya sendiri? Bagaimana caranya? Ya banggalah kita makan makanan khas Bekasi. Coba Bapak bisa bandingkan, kumpulkan beberapa anak, tanyakan dari mereka itu lebih mengenal makanan yang kekinian, yang kemilenialan, atau dengan makanan tradisional. Kita bisa survei. Nah inilah PR kita semua dari keluarga maupun masyarakat ya kan. Di Kota Bekasi sudah banyak gerai-gerai yang menjual makanan khas Bekasi. Setidaknya mungkin sekolah bisa mengarahkan, yuk kita belanja ke gerai Kota Bekasi, kita lihat makanan-makanan tradisional yang ada di gerai-gerai tersebut. Atau minimal ada kegiatan market
day sehari ini, ya kan? Market day yang menjual makanan atau minuman khas Bekasi. Jadi banggalah dengan kota kita sebagai warga masyarakat Kota Bekasi. Kalau bukan kita yang melestarikan, bukan kita yang mengenalkan, siapa lagi? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi harus bangga menjadi warga di Kota Bekasi. Oke, saya ke Pak Sony. Pak Sony, mungkin Bapak mau menyampaikan berkaitan dengan kearifan lokal, apa kira-kira yang perlu diangkat dalam sebuah nantinya kurikulum ya? Terima kasih. Saya cerita dari awal. Memang beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah dari Dinas Pendidikan itu pernah memberikan buku ke kita, Bu, mengenai kearifan lokal. Tapi memang sangat disayangkan guru yang mengajar untuk bidang studi itu memang guru bukan secara khusus gitu, Bu. Akhirnya memang seolah-olah seperti kesannya seperti yang menyampaikan itu hanya sekedar ada yang ada di buku itu saja. Tapi sudah pernah ada ya, Pak? Iya, sudah pernah ada. Berupa buku dan memang harus diajarkan. Iya. Tidak ada salahnya kalau menurut hemat saya, jika kita ingin memperkenalkan kearifan lokal, gurunya memang sudah harus dipersiapkan sejak dini dan memang itu diprogramkan benar. Mungkin tindak lanjutnya nanti seperti ini, mungkin akhirnya ada lomba cerdas cermat di tingkat Kota Bekasi. Mungkin jika anak itu memang benar-benar mengetahui apa sih kearifan lokal di Kota Bekasi, mungkin itu salah satu peluang yang baru yang mereka pikirkan. Seperti tadi agenda khusus ya untuk itu ya. Ya, seperti Ibu cerita tadi, mungkin ada makanan khas Kota Bekasi gitu kan. Jadi dengan wisata dengan mereka mengenal, sejarah. Mungkin mereka bisa cinta dengan Kota Bekasi, bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka bisa menggantungkan hidup mereka dari budaya yang mereka kenal di kota mereka sendiri gitu loh. Jadi mungkin itu yang perlu kita angkat. Seperti kalau kita bandingkan dengan kota-kota yang lain, Jogja misalkan, mereka punya ciri khas batik, mungkin mereka punya ciri khas kerajinan khas daerah itu. Tidak tertutup mungkin di Kota Bekasi banyak juga seniman-seniman Kota Bekasi yang mungkin bisa memunculkan apa sih karakteristik budaya Kota Bekasi. Misalkan mungkin suatu ketika kita mengadakan festival budaya Kota Bekasi, mungkin kita mengadakan lomba yang berhubungan dengan kearifan lokal Kota Bekasi. Itu mungkin bisa memacu keingintahuan, memacu anak-anak mungkin bisa tumbuh dan berkembang untuk mengembangkan budaya khas Kota Bekasi. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Sony. Ya. Oh, Ibu mau menanggapi? Silakan. Sebentar. Ya, seru ini. Oke ya, nggak apa-apa. Kalau memang kita sebagai warga Kota Bekasi, bahkan kita diberi amanat sebagai guru, minimal kita literasinya kita ini memang sangat sedikit. Untuk di Kota Bekasi, Pak, sudah ada festival budaya Bekasi. Contohnya di Kranggan. Kita punya budayawan Pak Maja, ya. Di Kranggan ya, Bu ya. Di Kranggan. Okay. Itu ada festival Kranggan, Pak. Ada Lebaran Kranggan. Jadi ada daerah kota di Kota Bekasi itu yang ditunjuk sebagai cagar budaya. Mungkin kita literasinya masih belum sampai ke sana ya. Makanya ini Bapak dan Ibu guru literasinya harus ditingkatkan lagi. Itu salah satunya sudah ada daerah yang sebagai cagar budaya Kota Bekasi. Saya pernah membawa teman dari Filipina ke daerah sana. Ya, kental sekali bagaimana pencaksilatnya, ya, keseniannya, Pak. Mungkin nanti kita bisa sharing ya, kita literasi lagi, Pak ya. Bagaimana bahwa Kota Bekasi itu sudah ada sebenarnya. Mungkin ini perlu dibumikan lagi dengan para budayawan. Untuk hal yang tadi seperti itu, guru memang ujung tombak dari kurikulum. Apapun kurikulumnya, ujung tombaknya implementasinya ada di guru. Jadi guru ini jabatan yang dianggap serba hebat. Pada saat ada program polisi cilik, guru berubah jadi polisi.
pada saat pendidikan anti korupsi, guru berubah sebagai tim KPK, mungkin seperti itu. Inilah ujung tombaknya di guru. Jadi guru dianggap profesi yang tepat untuk menyampaikan tersebut kepada siswanya. Jadi kita memang banggalah menjadi guru ya, karena tidak semua orang bisa menjadi guru. Contoh saja kemarin pada saat PJJ anak-anak mengalami kekerasan, kenapa? Orang tuanya dipaksa menjadi guru dadakan, ya kan ya Pak ya. Jadi syukuri kita jalani profesi kita dan literasinya harus ditingkatkan. Ini mungkin informasi ini belum sampai kepada teman-teman guru di sekolah, mungkin karena memang keterbatasan media informasi. Sebenarnya sudah digencarkan, hanya mungkin pada saat media sosial budaya pasti diabaikan, chatnya di scroll seperti itu Pak. Terima kasih, mungkin itu saja ya informasi bahwa di Kota Bekasi sudah ada daerah yang merupakan cagar budaya. Salah satunya itu di Kranggan Pak, mungkin nanti sama-sama kita berkunjung ke sana. Itu saja. Oke. Nah, menarik ini. Justru kalau saya melihat yang dimaksud oleh Bapak tadi ya, Pak Sony, mungkin lebih ke nanti dirangkum dalam sebuah kurikulum ya Pak ya. Bahwa kalau untuk pelaksanaan, kalau untuk budaya ya, seni dan juga itu memang kita akui ya di Kota Bekasi sangat luar biasa ya. Bahkan tadi di Kranggan dan kemarin juga Festival Kali Bekasi, banyak hal ya yang sudah ditonjolkan bagaimana Kota Bekasi ya, seni budaya dan hal-hal yang ada di Kota Bekasi dilestarikan ya. Nah, seperti itu ya Pak ya. Jadi dalam hal kurikulum mungkin ya. Jadi izin Pak, salah satu cara untuk mengenalkan Kota Bekasi pun melalui lomba cerdas cermat ini ya, sehingga bagaimana anak-anak bisa mempelajari sejarah Kota Bekasi, ciri khasnya, budayanya, dan sampai ya mungkin ada kalau peninggalan ya. Jadi ini salah satu ajang untuk mengenalkan budaya Kota Bekasi, kearifan lokal yang mungkin nanti akan dipelajari di kurikulum Merdeka Pak. Karena di sana ada 20% dari beban belajar itu harus menggunakan atau dilalui dari P5 tadi, Proyek Penguatan Profil Pancasila. Salah satu temanya ada kearifan lokal. Terima kasih, mungkin di kurikulum sudah diakomodir. Oke, tinggal nanti penerapan implementasinya ya. Oke. Nah, Pak Sinambela, apa yang ingin disampaikan? Tadi kan sudah dengar, tanggapi mungkin. Yang ingin saya tanggapi. Ini fokus ke kearifan lokal ya Pak ya, Kota Bekasi. Ini masalah kearifan lokal memang sudah sangat bagus program pemerintah, khususnya Kota Bekasi ya. Artinya kan mereka sudah mengenal Kota Bekasi, kebudayaan Bekasi ya, itu sangat bagus. Tapi dalam hal untuk melaksanakan kearifan lokal, program kurikulum kearifan lokal, tentu kan di sini kan perlu ada kerjasama antara orang tua dengan sekolah baik itu pemerintah. Ya, apapun sebenarnya di program pemerintah tetap ada kerjasama. Pemerintah, sekolah dengan masyarakat itu akan tercapai. Yang saya harapkan kepada pemerintah juga harus mendukung ya program pemerintah yang sudah ditentukan. Oke, yang sangat baik itu ya. Terima kasih ya. Baik, pemirsa, diskusi telusur solusi sudah disampaikan oleh perwakilan dari Disdik, Ibu Siti Aisyah sudah menyampaikan dengan baik bahwa ternyata sudah ada program kurikulum ya Bu ya, yang sudah disusun, bahkan ada sekolah-sekolah penggerak, kepala-kepala sekolah juga, guru-guru penggerak ya Bu ya, yang sudah dipersiapkan memang untuk diantaranya berkaitan dengan kearifan lokal. Nah tentunya kita yang ada di Kota Bekasi, nah generasi penerus dalam hal ini sekolah dari PAUD bahkan ya, SD, SMP, dan tingkat SMA mungkin SMK juga ya. Nah itu sudah dibuatkan atau sudah disusun kurikulum ya, dan itu sangat kita apresiasi. Nah tadi juga sudah diungkapkan dari pihak sekolah ya, dan Pak Sinambela tadi kesimpulannya sangat mengapresiasi program pemerintah yang sudah berjalan ya Pak ya. Dan kalaupun ada kritik ya mungkin itu adalah kritik membangun. Oke, terima kasih untuk Ibu Siti Aisyah yang sudah mewakili
Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang sudah menjawab ya dengan sangat baik ya dalam diskusi kita. Telusur Solusi, demikian juga Bapak Sony ya, perwakilan dari SMP Negeri 9 Kota Bekasi, dan juga Bapak Sinambela sebagai pemerhati pendidikan di Kota Bekasi. Cukup sekian, terima kasih banyak, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga apa yang kita diskusikan ini menjadi manfaat baik ya, karena memang kita bangga berada di Kota Bekasi yang kita banggakan dan cintai ini. Semoga generasi muda bahkan secara keseluruhan semuanya dapat bisa mengetahui apa dan bagaimana bahkan kelebihan-kelebihan yang ada di Kota Bekasi ini. Semangat, salam sehat.